warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan saluran pembelajaran Sandega MTS Negeri 8 Kabupaten Ngawi. Terutama hari ini kalian bertemu kembali dengan saya, Bu Susmintari Dwi Ratnaneng Tias SPD untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Nah, anak-anak, kalau di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari kondisi fisik, alam, dan penduduk di benua di dunia. Hari ini kita mempelajari tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Yuk, mari kita ikuti materi hari ini. Selamat belajar semua. Sekarang silahkan dilihat pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Benua lainnya berarti adalah benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Pengaruh perubahan ruangnya bisa kita lihat dari 1. Faktor alam yang terdiri dari, jadi perubahan faktor alam ini akan menyebabkan terjadinya tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Sementara perubahan ruang yang muncul dari faktor aktivitas manusia adalah pemanfaatan alam secara eksploitatif. Eksploitatif adalah memanfaatkan alam secara besar-besaran atau secara habis-habisan, sehingga akan menyebabkan terjadinya sumber daya alam semakin lama terkikis habis. Kemudian yang kedua adalah perubahannya dari faktor aktivitas manusia menyebabkan penggunaan lahan menjadi tidak seimbang. Tidak seimbangnya itu karena lahan itu lebih banyak dipergunakan untuk aktivitas perumahan dan aktivitas perekonomian. Nah, sekarang kita lihat dulu pengaruh interaksi antar ruang benua di dunia dalam bidang ekonomi. Adanya interaksi antar ruang secara ekonomi akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonominya meningkat, kualitas produk menjadi meningkat karena persaingan menjadi lebih terbuka, dan yang keempat adalah peluang investasi juga makin terbuka. Investasi itu adalah penanaman modal. Kemudian dari faktor sosial budaya, dari segi sosial budaya, interaksi antar ruang akan berpengaruh pada sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Pengaruh budaya barat yang tidak difilter, tidak disaring akan dapat merusak budaya asli penduduk setempat. Kemudian adanya konsumerisme yang tinggi akan meningkatkan kesenjangan sosial. Tetapi di sisi yang lain, dengan adanya interaksi sehingga dari faktor ekonomi, kehidupan ekonomi menjadi luas, kesenjangan sosial itu akan menjadi menurun. Kemudian yang keempat, budaya itu menjadi kebanggaan dari suatu negara dan akan menjadi identitas asli dari negara tersebut. Nah, anak-anak sekalian, pengaruh dalam bidang politik. Jadi interaksi antar ruang di benua di dunia dalam bidang politik akan menyebabkan terjadinya potensi saling memengaruhi antar negara satu dengan negara yang lain. Tingkat kepercayaan antar negara makin membaik berkat adanya kerjasama, kemudian menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Kenapa? Karena negara maju tetap membutuhkan negara berkembang untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan, sedangkan negara-negara berkembang membutuhkan negara-negara maju dalam hal penyediaan barang industri. Tetapi dari segi negatifnya, pengaruh interaksi antar ruang seringkali memicu terjadinya konflik di daerah-daerah perbatasan. Nah,
terus kemudian anak-anak sekalian, dari faktor pendidikan atau dari segi pendidikan, interaksi antar ruang berpengaruh pada taraf pendidikan yang relatif meningkat. Karena persaingan dalam dunia kerja ini tidak lagi terbatas pada skup antar wilayah, tetapi menjadi inter atau antar benua. Kemudian yang kedua, angka melek huruf meningkat. Artinya semakin banyak penduduk itu lebih paham, bisa membaca, khususnya di negara-negara berkembang. Yang ketiga, teknologi ini kemudian merambah ke berbagai penjuru dunia. Yang terakhir, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat cepat dan tiada. Anak-anakku yang berbahagia di seluruh Nusantara, demikian tadi kita sudah menyelesaikan materi dari KD 3.1. Berarti untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari KD 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ingat, materi ini hanya bersifat tambahan saja. Kalian diperkenankan untuk menggali ilmu, mencari ilmu seluas-luasnya. Tetap produktif di masa pandemi, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Buktikan bahwa siswa madrasah adalah siswa-siswa yang tak hanya hebat, tapi juga bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.